Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jihada fi sabilillahi haqqa jihadih. Pemirsa di via Unpad TV, rahimakumullah. Allah menciptakan manusia semata-mata tidak hanya untuk hidup di alam yang telah diciptakan olehnya. Manusia tidak hanya ditujukan untuk berjalan. Manusia tidak hanya ditujukan untuk berbicara. Manusia tidak hanya ditujukan untuk menikmati saja kenikmatan dan keindahan yang ada di dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa dalam firman tersebut Allah menuturkan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali Allah mewajibkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Maka dari itu perlu kita garis bawahi bahwa kita sebagai manusia yang telah diberikan akal oleh Allah, yang telah diberikan kehidupan oleh Allah, harus senantiasa beribadah kepada Allah, apapun itu ibadahnya. Dari sekian banyak hal yang kita lakukan di dunia ini, maka kita harus meniatkan semua itu hanya karena Allah sahaja. Agar ketika selain hasil yang kita dapatkan, kita juga akan mendapatkan keberkahan darinya. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah senantiasa akan menambah kenikmatan kepada manusia yang senantiasa bersyukur kepadanya. Maka dari sini saya mengajak pemirsa semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Juga Islam yang telah memberikan cahaya, yang telah mengeluarkan kegelapan, kejahilan kepada zaman yang terang benderang ini, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, kita sebagai umat Rasulullah patut untuk senantiasa membasahi mulut kita dengan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga kita senantiasa untuk mengikuti sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW berikan kepada kita. Dititipkan kepada para ulama, dititipkan kepada orang-orang soleh, dan kita selaku umatnya harus senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Pemirsa di via Unpad TV, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk merasakan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan dengan penuh kemuliaan, bulan dengan penuh ampunan, bulan di mana ibadah akan dilipat gandakan. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang telah diberikan kesempatan itu, maka marilah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, yakni dengan membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yaitu cara yang paling mudahnya adalah kita senantiasa membaca Al-Quran. Sudah menjadi
hal yang biasa bagi kita ketika menginjak bulan suci Ramadan. Di masyarakat kita ada dengan istilah tadarus, ada dengan istilah wandai wanjuz. Disitulah cara kita yang paling mudah dan paling sederhana untuk membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Allah menjanjikan bagi setiap manusia yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Ditambah sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, pahala dilipat gandakan, maka kesempurnaan yang akan kita dapatkan ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu keutamaannya yaitu Allah akan menjadikan ladang pahala bagi setiap manusia, bagi setiap insan yang senantiasa membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa di antara kalian yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka bagi kalian 10 kebaikan. Dan aku tidak bilang dan aku tidak menyebutkan bahwa satu huruf itu adalah alif lam mim, tetapi dalam alif lam mim itu ada alif, ada lam, dan ada mim. Maka dalam alif lam mim kita sudah secara tidak langsung mendapatkan 30 kebaikan. Sungguh luar biasa. Apalagi ketika kita membaca satu lembar, satu juz, bahkan satu Al-Quran ketika Ramadan ini, maka berjuta-juta, bermiliar-miliar pahala yang akan kita dapatkan. Selanjutnya, keutamaan yang Allah berikan pada orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yaitu Allah akan menjadikan Al-Quran menjadi syafaatnya di yaumil akhir dan di alam kubur. Al-Quran akan memberatkan timbangan pahala kita kelak nanti di hari pertimbangan. Juga Al-Quran akan menjadi cahaya bagi kita di kegelapan alam kubur. Al-Quran akan menemani kesepian kita di alam kubur. Maka Al-Quran akan memeluk dan menghangatkan kita di alam kubur. Pemirsa di via Unpad TV rahimakumullah, keutamaan yang Allah berikan selanjutnya bagi manusia yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yaitu Allah akan menjadikan dia sebaik-baik manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sebaik-baik dari kalian yaitu kalian yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita untuk terus berusaha mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Walaupun itu sangat sulit bagi kita, namun tiada usaha tanpa harapan dengan kebaikan yang akan kita dapatkan. Lalu bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran ketika kita sibuk? Bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran sedangkan kita bukan ustadz? Perlu kita ketahui bahwasanya dalam melakukan kebaikan, Allah tidak memilih orang. Allah tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi Allah melihat apa yang disampaikan. Jadi marilah kita sebagai umat manusia yang senantiasa ingin melakukan kebaikan, yang senantiasa ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena senantiasa Allah akan memberikan pahala serta kemudahan bagi kita. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan menenangkan dan menenteramkan jiwa kita. Cahaya Al-Quran akan senantiasa menerangi jiwa dan raga kita. Jadi pemirsa di via Unpad TV rahimakumullah, Al-Quran harus jadikan sebagai inspirasi, sebagai pedoman hidup, sebagai tujuan hidup kita. Karena dunia ini hanya permainan. Apabila kita mengejar dunia, akhirat tidak akan mengikuti. Namun sebaiknya, apabila kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran ala ihtimamikum. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang salah. Yang salahnya dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.